yang terbaik bagimu. Saat masuk hadiratmu, ku tersyukur dan senang. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Korban syukur terperbang kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik.
Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan di pagi hari ini, untuk kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu menyenangkan dan menyukai hati melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua ini menjadi kesukaan Tuhan, menjadi upaya kami untuk Engkau Tuhan. Bapak yang kudus, tiba saatnya Engkau kami, Kau nasihati kami dengan firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan. Dan puji nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, pada hari ini adalah awal dari bulan Agustus ya. Biasanya kalau bulan Agustus itu semangat merdeka ya, semangat kemenangan. Nah, saat ini kita belajar bagaimana kita mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Judulnya pada pagi hari adalah belajar bersyukur ya. Seringkali dalam kehidupan kita kalau kita bersyukur tuh saat kita oleh hadiah gitu. Wah, siapa tahu di YouTube saya dikirimi yang sama papaku kue sama yang saya berbahagia, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, berkat luar biasa ya. Itu lumrah ya. Kalau bersyukur saat kita menerima berkat itu lumrah ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi katakan di firman dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Karena seringkali dalam kehidupan kita bisa kita mengalami suatu permasalahan atau suatu problem dalam kehidupan kita ya, mungkin yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita mulai menggerutu, mulai bersungguh-sungguh ya. Waduh aku berdino doa fajar, Senin emang minggu gereja, tapi kok masalah terus gak mari-mari. Masalahnya selesai timbul lagi baru ya. Makanya ayat ini dikeluarkan Tuhan supaya apa? Supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita harus tahu bahwa segala masalah problem dalam kehidupan kita itu biasanya keluar di saat kita tidak mengucap syukur ya. Soal gini aja ya, kejadian lalu waktu saya diajak teman saya ya, mancing di laut ya, di laut teman saya ya, memangnya di laut ya, suka, saya senang mancing, itu suka saya. Gak taunya di sana waktu di tengah-tengah laut mulai ya, waktu ini gak bersahabat dengan saya. Wah, saya akhirnya mabuk laut, sakit saya akhirnya ngomel. Waduh, gak kuat ini, buat dimancing, gak mancing, bayar toh tapi turun toh itu dulu. Di kapal tidur toh lagi bayar, larang toh, hotel mahal. Ya, saya bayar 300.000, jadi bayar 250.000 ya. Bayarnya larang di hotel, ya. Meskipun tidak mengaminkan ini tidak bukan, karena
Katanya teman saya, ikuti arus saja, ikuti arus, tapi muntah lama-lama. Seperti itu ya. Jadi bisa saya mengalami seperti itu, saya tidak mengucap bersyukur. Ya, saya menggerutu. Akhirnya apa? Ya terus sampai akhir pulang ya, sakit terus. Kenapa saya tidak bisa mengucap syukur? Teman saya ini yang ngajak saya ini mengucap syukur, narik-narik terus saya. Ya, gak ngerti mau coba mabuk jauh, seperti itu. Ya ini salah satu bentuk seperti ini ya. Saya ini suka badminton ya. Saya ini orang yang suka badminton. Saya ini kadang-kadang melihat teman saya main badminton itu tidak melihat umur saya. Ya. Jadi saya melihat teman saya badminton yang umur 20, 30 lebih, main air. Aku ingin seperti itu. Ya. Ini keinginan saya, yang keinginan yang sekali memaksakan diri. Ya. Saya melihat yang teman saya itu umur 20, 30 tahun, dengan saya umur 54 tahun. Gitu. Saya mau seperti itu, saya mau bisa seperti itu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha seperti itu. Gak tahu gak kok, boyok pun orang ape, untuk baik untuk baik. Boyok pun orang ape, sikil pun orang ape. Akhirnya besok pagi, bangun pagi, doa fajar, remek sama ape. Seperti itu. Jadi kita nggak apa ya, nggak memahami dengan apa yang ada, nggak mengucap syukur dengan apa yang ada. Jadi ucap syukurlah dengan segala hal, apapun dalam kehidupan kita. Ya. Yang mungkin kita nggak bisa melakukan itu, ucap syukurlah. Oh, aku adanya seperti ini, saya mengucap syukur. Anugerah Tuhan itu selalu baru di setiap dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi anugerah itu tidak akan lepas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang berharap kepadanya. Ya. Jadi jangan menyepelekan anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan kita bersungguh-sungguh. Ya. Masalah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Memang pasti terjadi dalam kehidupan kita karena kita masih hidup. Ya. Tapi yakin dan percayalah anugerah Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Ya. Karena anugerah itu yang akan menutupi segala permasalahan hidup kita supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa. Meskipun pagi itu mari. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Meskipun saat ini aku sedang sakit. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada takarannya. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kesanggupan kita menghadapi itu semua. Lalu bagaimana ya Pak? Bagaimana Pak? Di dalam kita menghadapi supaya kita ini belajar untuk bersyukur. Ya Bro. Yang pertama, bagaimana kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Itu seringkali orang itu tidak puas dengan apa yang ada, benar kan? Aku seperti itu, padahal kadang kita umur 50, dia umur 20, tidak mampu. Kebanyakan ini ya berita-berita daerahnya. Kalau orang desa temen nih tambah di tuku TV, aku yang mencoba harus tuku TV, meskipun tak tuku TV, benar kan? Itu dia tidak mengucap syukur dengan apa yang ada. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Kita tidak menerima dengan apa yang ada, kita tidak akan bisa mengucap syukur itu. Gitu. Di dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa mengucap syukur dengan apa? Dengan menerima apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita punya sepeda motor, ya nikmati sepeda motor itu. Ya, jangan kita iri dengan orang lain. Aku suka mobil baru, aku iri. Ya percaya pada waktu doa fajar, untuk minggu ibadah ini. Tapi pun kau tidak mobil, aku tidak ada lalu. Kita tidak mengucap syukur, tidak. Akhirnya kita bersungguh-sungguh. Gitu. Bangsa Israel jelas dikatakannya, dia seringkali ditolong Tuhan. Tiang awan, tiang api selalu diberikan pada bangsa Israel. Ya, kakinya, kasurnya pun selama 40 tahun dia tidak rusak. Gitu. Burung gagak membawa daging. Gitu. Embun jadi mana? Selalu ditolong Tuhan. Tapi dia tidak meniat, tidak menerima dengan keadaan dia. Tapi dia bersungguh-sungguh. Dia minta mau berkelebihan dalam hidupnya. Tidak melihat, tidak mencukupkan segala apa yang ada dalam dirinya. Ya. Coba kalau kita mencukupkan dengan segala apa yang ada dalam diri kita, saya percaya kita bisa selalu mengucap syukur. Tuhan terima kasih Tuhan.
buat sepeda motor yang memberikan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Meskipun tidak sesuai dengan prediksi kita, belajar terus. Saya pun belajar terus itu. Saya inginnya dalam kehidupan saya sehari-hari, toko saya ini tidak menghasilkan uang 5 juta ke atas. Ya. Tapi di saat toko saya menghasilkan uang satu hari ini 1 juta, 2 juta, tetap saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sudah melimpah dalam kehidupan kami. Ya. Dan Tuhan cukupkan saya untuk hal seperti itu. Keinginan saya, keinginan kita ini pasti besar. Tidak mungkin keinginan kita kecil. Kalau kita disuruh pilih mobil, pilih mana kamu? Yo, ya sih paling pelan. Itu, Velfire kayak, Alphard kayak, Mercy kayak, gitu. Itu keinginan kita. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu tujuan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita bisa membawa kita dekat dalam Tuhan. Kalau berkat yang diberikan diterima kita dan itu menjauhkan kita dari Tuhan, ingat itu bukan berkat dari Tuhan. Tuhan tahu kemampuan iman kita, Tuhan tahu kemampuan hati kita. Jadi Tuhan mengerti di saat-saat ini kita pasti belum bisa menikmati seperti teman kita. Bersyukurlah, oh iya, Tuhan tahu kalau aku diberi seperti teman saya akan jauh daripada Tuhan. Itu yang pertama, bersyukur dengan apa yang ada. Yang kedua, jangan ada rasa iri. Seperti iklan yang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saya. Seperti itu ya. Padahal rumput tetangga itu isinya kok isinya plastik gitu. Tidak tahu kita. Ya. Jadi kita ini belajar bagaimana kita ini tidak gampang melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Ya. Kita mau orang itu sogere, pakai mobil, mana akhirnya. Gitu. Tapi kita nggak tahu dalam itu apa, kita nggak tahu. Ya. Seperti di rumput tetangga, nggak tahu hijau rumput itu, karena itu mau dimakan lu plastik, kayak itu dipunyai lah. Akhirnya apa? Kita nggak tahu dalam itu. Belajar kita untuk mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dengki kita ini, rasa iri kita untuk orang yang berhasil. Kalau kita mau mencontoh orang yang berhasil, bagus. Tapi kalau kita iri, itu sudah beda lagi. Aku mau berupaya seperti dia, tapi berupaya kita ini dengan segala cara yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak benar kita untuk seperti niru orang ini. Tapi kalau aku mau seperti dia, tapi kita melakukan dengan hal yang benar di hadapan Tuhan, itu luar biasa. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan manusia bukan di sini baik-baik orangnya, lembut-lembut orangnya. Di luar sana, seringkali kalau orang sudah kepingin seperti orang ini, segala cara dilakukan untuk seperti orang ini. Sikut sana, sikut sini, gak peduli, fitnah sana, fitnah sini, pokoknya mau seperti dia. Kalau bisa dia turun, aku yang naik. Berarti itu kan. Gitu. Kalau kita bekerja di perusahaan, ya, kalau bisa aku harus seperti dia. Ya caranya dia turun, aku naik. Aku tak balas. Ya. Aku Senin tak balas, tak Senin. Begitu. Jadi ada rasa ini. Gitu. Kita belajar seperti Daud, Saul dan Daud, benar kan? Waktu berangkat perang, pulang perang, rakyatnya berkata, wah Saul beribu-ribu, sedangkan Daud dinyanyikan berlaksa-laksa. Mulai timbul iri, benar kan? Timbul iri apa yang terjadi? Dia mulai benci dengan orang yang diurapi Tuhan. Saul benci, mau membunuh malah. Akhirnya Daud jadi baik dalam hidupnya. Dia diturunkan menjadi raja, dan Daud yang menjadi raja. Jadi jangan ada iri di dalam diri kita, supaya hidup kita ini benar-benar bisa mengucap syukur gitu. Ya. Kita terima apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, nikmati. Ya. Karena kita nggak tahu orang yang lebih daripada kita secara pandang mata kita itu lebih susah dari kita. Ya, kita nggak tahu. Ya. Ini umpama ya, ini semua kita bukan menghakimi orang. Kita tidak punya mobil. Misalnya Alphard lah kita tidak punya, tapi dia punya mobil apa?
Ada kelebihan dalam diri kita, cuma kita tidak mau terima kelebihan itu. Kita bisa akan nasi pecah, tapi dia akan bubur dong. Ya, seperti itu. Ya, jadi ayo kita belajar bagaimana kita mengucap syukur Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita, dan tidak boleh iri dalam diri kita. Karena yang ini percaya, iri dalam diri kita itu akan menimbulkan kita tidak bisa mengucap syukur Tuhan. Kita menuntut Tuhan terus. Tuhan, aku bodoh itu Tuhan. Doa baca tiap hari sama Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku diakan Tuhan. Berdiri Tuhan, shalom, shalom, shalom. Tapi kok hidupku kok lebih susah dari dia ya, yang doanya Senin Kemis ya. Nah, seperti itu akhirnya menimbulkan kita ini bersungut-sungut dan komplain itu Tuhan. Ya, padahal anugerah yang diberikan kepada kita begitu besar. Cuma itu tertutup dengan apa? Dengan keirian, kebencian. Ketika kuasa dengan segala apa yang ada dalam diri kita, ya, akhirnya kita bersungut-sungut itu. Ayo kita belajar mengucap syukur itu. Segala sesuatu yang luar biasa Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sudah suami istri yang baik, suami yang baik, keluarga yang luar biasa. Ya, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati anugerah Tuhan, itu sudah melimpah dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar untuk tidak bersekutu dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi kalau tentang masalah makanan, nah ini sering kali terjadi, ya, bukan di sini, di tempat lain, tempat lain, ya, pasti di Thai semua, tempat lain, ya. Lapor bersama-sama, di orang kurang situ makanan ini, sak bungkus kurang situ, peserta 20, yang kalau prediksi ini keliru, di bawah 19 kurang 1, situ nggak dapat, dibilang nanti aja ya, momen-momen kamu kata-kata, akhirnya mantu tuh kok emak, komplain tuh kok emak. Kenapa? Wah, aku gak diperhatikan ya. Wah, aku diselidiki ya. Gak diperhatikan, gak dikasih nasi bungkus ya. Itu sering terjadi. Itu hal yang kecil. Ayo kita belajar dari Tuhan kita kok. Kita mengucap syukur itu. Karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Sudah diberikan dalam hidup kita. Dengan cara biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kenapa? Roh Kudus pasti selaras dengan Tuhan. Kalau kita selaras dengan Tuhan, kita akan diajari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur. Meskipun kelihatannya di depan kita ada masalah yang besar, Yesus pun itu. Di saat dia harus mengalami di taman Getsemani, dia tahu dia akan menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Tapi dia tetap menyerahkan kepada Tuhan dan kita mengucap syukur kepada dia. Setiap kejadian yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan dia selalu mulai dengan ucap syukur. Enggak, pada waktu 5 roti dan 2 ikan, apa yang dia mengucap syukur. Tahu dia susah, 2 ikan 5 roti loh, dihitung-hitung matematika masih pun jago nih matematika, nggak tembus 5.000 orang. Itu tekon dia tembus 5.000, tapi dia mengucap syukur. Dan Tuhan bertindak dan terjadilah lebih 12 tahun. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi kalian tidak perlu bersungut-sungut. Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan akan cukup dalam kehidupan kita. Asal kita selalu menyenangkan Dia, menyukakan Dia. Dia loh sumber dari segalanya dalam kehidupan kita. Itu sumber dari segala kehidupan kita. Apapun itu, Dia sumbernya. Ya, kalau kita menyenangkan sumbernya, habis kakak kandung kalau kayak sumbernya. Sumbernya kita dapat luar biasa. Seperti saya kalau kanan, saya beli di toko ini. Harganya 15.000 sama ya 15.000. Tapi saya tahu sumbernya dari toko ini. Ya, terus saya deketin toko ini. Saya luar biasa mesti dapat harga benar. Akhirnya dapat harga 5.000, 10.000 lebih murah dari ini. Ya, apalagi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia itu setidaknya pada toko distributor. Tapi Tuhan itu pabriknya. Ya. Kalau kita mengharapkan Tuhan akan luar biasa memberikan yang terbaik. Jadi jangan bersungut-sungut, tetap bersuka cita. Dimulai bulan Agustus ini kita selamanya tetap bersuka cita. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, bersuka cita, bersuka cita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman yang luar biasa yang diberikan kepada kami, mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur kepadamu, mengucap syukur kepadamu karena atas segala anugerah yang luar biasa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami.
Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku lakukan firman-Mu dan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dan puji nama hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pegangan tangan. Kita doakan saudara kita yang sebelah kiri. Mari kita berdoa. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa buat bangsa negara Indonesia, buat kota Surabaya, dan juga berdoa untuk gereja Betani Indonesia, dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara yang kita kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih.
segala berkat kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, Kau ajarkan kami untuk kami mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mengucap syukur apa yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan, kami yakin percaya ketika kami mengucap syukur, ada kekuatan, ada kemampuan bagi kami untuk terus bersukacita di dalam kehidupan kami, bersukacita di dalam nama-Mu yang mulia. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman asal sampai berkati kehidupannya, segala usaha yang dikerjakan membuat berhasil, limpahkan sukacita dan sejahtera dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini saatnya kami akan mundur dari tempat ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa ya besok, jangan pagi. Yang punya seragam dipakai, yang nggak punya seragam cari seragam yang merahnya, berkali. Apa caranya kalau ke Filipina? Ya, ibu minta rujukan dulu. Kamu tetap harus minta rujukan dulu.